Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Ana bisa dipergunakan untuk perempuan, bisa digunakan untuk laki-laki. Nah, tidak jadi masalah insyaallah. Dan begitulah yang kita dapatkan dari orang Arab sejak dahulu kala, dan itulah yang dipakai sampai sekarang dan seterusnya sampai hari kiamat insyaallah. Nah, wallahu a'lam atas jawabannya. Masih di pertanyaan pesan singkat, namun sebelumnya untuk pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya dari pesan singkat agar dapat mengecek atau memeriksa kembali tulisan pertanyaan Anda sehingga dapat memudahkan kami untuk membacanya. Ada beberapa pertanyaan yang nampaknya karena berhubungan dengan bahasa Arab akan tapi tulisannya yang salah, kita kesulitan tulisannya dengan bahasa Arab sepertinya. Dan juga beberapa yang pertanyaannya yang harusnya menggunakan beberapa kata yang ada di buku ini namun salah menulisnya. Tidak apa. Kita coba. Baik. Nah, yang sebelumnya ada Ummu Yahya juga di Batam, Ustaz. Iya. Bertanya, dhorof itu termasuk isim atau huruf, Ustaz? Terus isim setelah dhorof disebut apa? Nah, ini juga belum kita pelajari, tapi sempat kita pelajari di jilid 1, khususnya ketika kita membahas tentang syibhul jumlah. Syibhul jumlah dulu pernah kita bahas di jilid pertama. Bentuknya, di antara bentuk daripada syibhul jumlah adalah dhorof dengan mudhafun ilaih. Dari sini kita katakan dhorof itu bentuknya seperti amama, kemudian khalfa, kemudian baina, kemudian wara'a, kemudian fauqa, tahta, dan beberapa kata keterangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya dhorof adalah kata keterangan, bisa berupa tempat, bisa berupa waktu. Seperti tempat misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya fauqa di atas, kemudian tahta di bawah, kemudian ada yamina di kanan, ada yasara di kiri, dan beberapa dzarf yang lainnya. Ini bentuknya adalah isim, kata benda. Adapun kata setelahnya maka dia sebagai mudhafun ilaih. Kata setelahnya maka sebagai mudhafun ilaih. Seperti contoh misalnya al-qalamu fawqal maktabi. Al-qalamu fawqal maktabi. Pena di atas meja. Fawqa al-maktabi. Fawqa di situ dzarf makan, kata keterangan tempat. Kemudian al-maktabi, isim setelah dzarf itu adalah mudhafun ilaih. Maka dia majrur. Majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas. Nah. Baik. Begitu maksud pertanyaannya? Nah, insyaallah, Ustaz. Nah, berkenaan dengan dzarf ya. Terima kasih Ummu Yahya yang telah bertanya tadi, semoga dapat difahami. Kemudian ada pertanyaan dari Sulawesi Barat, Pak Amri di Polman, Sulawesi Barat. Ustaz, mengapa tidak bisa dibaca, ya kita bacakan sesuai dengan pertanyaannya. Ustaz, mengapa tidak bisa dibaca wa akhwatuhu? Mengapa harus wa akhwatihi? Nah, demikian. Pak siapa tadi? Pak Amri di Polman. Pak Amri, tadi sudah kita jelaskan di awal. Pertanyaan beliau terkait dengan nomor 11. Nomor 11 ya. Dari pelajaran latihan ke-8 tadi. Beliau bertanya kenapa bukan wa akhwatahu, begitu maksudnya. Kenapa wa akhwatihi, begitu? Tulisannya wa akhwatuhu. Nggak, mungkin maksudnya ini nomor 11. Saya bisa menduga bahwa ini mudah-mudahan maksudnya nomor 11 latihan ke-8. Ya, semoga. Yang tadi dibacakan ketika kita membahas latihan 8 sebelumnya. Nah, wa akhwatihi di sini Bapak yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman buat Bapak. Sudah kita jelaskan di awal di contoh, kalau Bapak perhatikan contoh-contoh yang ada pada latihan 8, kita dapat mengetahui bahwa kesimpulannya adalah bahwa bentuk isim yang berbentuk jamak muannas salim, maka posisinya kalau dia mansub maka mansub dengan kasrah. Kalau dia mansub maka mansub dengan kasrah. Nah, di sini di nomor 11, ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhawatihi di situ mansub. Dan akhawatun itu adalah jamak muannats salim. Karena akhwat itu di sini sebagai maf'ulun bih, sebagai ma'tuf ala maf'ulun bih, menyambung dengan al-maf'ulu bih, dan dia harus mansub di situ.
maka karena dia bentuknya jamak muannas salim, maka mansubun bil kasrah. Wa akhawatihi. Tidak tepat kalau Bapak baca wa akhawatahu. Nah, ini sebagaimana sudah kita jelaskan di awal ketika kita membahas contoh-contohnya. Nah, mohon sekali lagi Bapak lihat contoh-contohnya yang ada di latihan 8 di awal latihan 8. Di situ Bapak insyaallah akan memahami mengapa jamak muannas salim mansub dengan kasrah. Nah, Nanti yang benar wa akhwatihi. Wa akhwatihi. Nah. Wa akhwatuhu atau wa akhwatahu salah saja. Salah. Nah, wa akhwatuhu dan wa akhwatahu salah. Yang benar adalah wa akhwatihi. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Masih di pesan singkat yang masuk. Ustaz, saya ingin bertanya selain dari pelajaran saat ini, tapi mengenai nama daerah Ustaz yang terletak setelah huruf jar, apakah tetap dibaca fathah? Demikian pertanyaan. Nah, ini terkait dengan bab yang sudah juga kita bahas di jilid yang pertama. Di akhir-akhir jilid yang pertama kita sudah membahas tentang pembahasan al-mamnu'u minas sarf. Mohon nanti penanya kembali ke pembahasan itu, al-mamnu'u minas sarf, di pelajaran 21 atau 22. Nah, bahkan 21 dan 22 sama tentang al-mamnu' minas sarf. Di pelajaran dua-duanya, di pelajaran terakhir jilid 1, di situ ada pembahasan tentang bahwa al-mamnu' minas sarf jika dalam kondisi majrur dengan fathah. Al-mamnu' minas sarf adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Seperti ini, asalnya dia adalah dimashqu, tidak boleh dimashqun, tidak boleh dimashqan, dan tidak boleh dimashqin, tidak boleh ditanwin. Dimashqu. Dan hukum yang kedua, selain dia tidak boleh ditanwin, hukum yang kedua terkait dengan al-mamnu' minas sarf ini, kalau dalam kondisi majrur, lihat di sini, min dimashqa. Dimashqa di situ majrur, karena sebelumnya ada harful jar, min. Memang hukum asalnya isim itu kalau didahului oleh harful jar maka majrur dengan kasrah. Seperti misalnya minal madrasati. Nah, seperti itu. Tapi karena Dimashq adalah mamnu' minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin, maka hukum yang kedua selain dia tidak boleh ditanwin, yang kedua adalah apabila dalam kondisi majrur, maka majrur dengan fathah bukan dengan kasrah. Nah, sekali lagi al-mamnu' minas sarf selain tidak boleh ditanwin, yang kedua, hukum yang kedua, kemanakala dalam kondisi majrur, maka dia majrur dengan fathah, bukan dengan kasrah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir ada Abu Fajri di Jogja, Ustaz. Nah, kita bacakan, hal as-salimu ismul fa'il min salam yaslamu ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Hal as-salimu ismul fa'il min salam yaslamu. Salima yaslamu. Sahih, nah. Salima yaslamu isim fa'ilnya adalah as-salim. Ini belum kita pelajari. As-salim. Tapi kan ditanyakan maka jawabannya sesuai dengan sebatas itu saja. Ya, benar. As-salim isim fa'il dari salima yaslamu. Nah, ya, fi'il madhinya salima Ustaz ya. Nah, tidak usah perpanjang. Ini nanti masalahnya belum kita pelajari. Nah, sebatas itu saja. Nah, semoga bermanfaat untuk Abu Fajri di Jogja dan demikianlah jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah Anda ajukan. Sebagai penutup Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Kita masih di pelajaran ke-9 dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai latihan ke-9 juga kalau tidak salah. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dan terus memberikan kepada kita hidayah dan istiqamah untuk terus belajar bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada malam ini dalam kondisi sehat walafiat, kita memohon kepada Allah juga agar kita semua kelak dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari ana. Subhana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah